warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina az-zakata wa ja'alaha ruknan min arkanil Islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah tarawih rahimakumullah. Judul yang kita dengarkan tadi yang disampaikan oleh protokol berkaitan dengan fikih sosial dalam ibadah yang kita lakukan. Memang ada dua dimensi yang saling terkait. Ada yang sifatnya ibadah, hubungan kita dengan Allah, seperti sholat, haji, dan lain-lain. Sekalipun kegiatan sholat, haji, dan lain-lain itu sesungguhnya ada pelajaran sosial yang kita bisa peroleh. Misalnya kalau kita salat, kita awali dengan takbir, lalu akhiri dengan salam. Kenapa diakhiri dengan salam? Diharapkan orang yang diterima dan baik salatnya adalah mereka yang bisa menebarkan salam kedamaian. Itulah sebabnya sekalipun kita sendirian, tetap kita menyebutkan Assalamualaikum, keselamatan bagi kalian. Tidak ada orang di kanan kiri kita, tetap dalam bentuk jamak, kalian semua, bahkan semua lingkungan yang ada di sekitar kita. Ketika kita sholat, kita dianjurkan untuk berjamaah, dan salah satu bentuk sempurnanya jamaah itu adalah bersentuhan antara satu dengan yang lain. Maknanya apa? Bahwa kita sesungguhnya satu tubuh. Kalau ada yang sakit, seharusnya kita juga merasakannya. Kal jasadil wahid. Jadi banyak pelajaran sosial dalam ibadah yang sifatnya transenden, yang sifatnya berhubungan langsung dengan Allah. Belum lagi ibadah yang berefek langsung. Kalau salat tadi, haji, itu berefek secara tidak langsung. Mungkin kita bisa hanya mengambil nilai-nilainya. Tapi kalau ibadah zakat itu langsung, dan tidak mungkin zakat itu terjadi kalau tidak ada pihak yang menerimanya. Dalam hal ini biasa disebut dengan mustahik atau orang yang berhak menerima. Makanya ada satu daerah, ada satu negara yang pusing mau dibawa kemana zakatnya, mau disalurkan kemana, karena nyaris sudah tidak ada orang miskin di negara itu. Dan itu pernah terjadi pada masa Umar bin Abdul Aziz. Tapi kita di Indonesia ini ada kecenderungan semakin banyak diterima zakat, sedekah, semakin berbangga rasanya karena banyak bagian yang diterima. Itulah ibadah
yang langsung kaitannya dengan sosial kemasyarakatan. Apalagi di bulan Ramadan ini, selain puasa, ada ibadah yang khas yang hanya ada pada bulan Ramadan. Apa itu? Zakat fitrah. Tidak ada zakat fitrah di luar Ramadan. Zakat fitrah berarti zakat kebutuhan pokok untuk kita bagi kepada orang yang membutuhkan. Sekalipun ada orang yang mengeluarkan zakat malnya, hitungannya Ramadan. Jadi selalu mendasari hitungannya haul, namanya haul 1 tahun. Hitungan tahunannya itu Ramadan. Kenapa? Selain mudah diingat, juga ada yang berpandangan karena pahala ibadah di dalam bulan Ramadan itu berlipat ganda. Jadi selain zakat fitrah yang wajib kita keluarkan, zakat mal. Jadi mal itu artinya harta. Sebenarnya arti dasarnya mal itu berakar dari kata mala yamilu mailan. Mailan itu artinya ada kecenderungan, ada kecondongan hati untuk selalu tertarik. Nah, itu namanya mal. Jadi kalau ada orang yang selalu tertarik pada hal yang sifatnya material, maka itu artinya mal. Makanya ada ibu-ibu gelisah kalau tidak pergi ke mall. Kenapa? Karena ada kecenderungan untuk selalu berkunjung. Itulah sebabnya dikatakan mall. Jadi mall itu satu akar kata dengan mal. Nah, zakat mal ini baik zakat fitrah maupun zakat mal. Kalau dalam bahasa Al-Quran kadang-kadang disebutkan dengan sedekah, kadang juga disebutkan dengan infak. Jadi ada 3 bahasa yang digunakan Al-Quran. Kadang menyebutkan sedekah, tapi yang dimaksud di situ adalah zakat. Kadang juga disebutkan dengan infak, tapi yang dimaksud di situ adalah zakat dan sedekah. Dan kadang disebutkan zakat. Kalau sudah menyebutkan zakat, berarti sudah keluar makna sedekah dan nafkah kepada keluarga. Karena keluarga itu tidak boleh dizakati. Yang boleh, yang wajib adalah dinafkahi, bukan dizakati. Jadi jangan sampai ada yang bilang, saya sudah keluar zakatku. Kepada siapa? Kepada anakku sendiri. Pakai apa? Pakai bayar SPP. Tidak cocok. Itu nafkahi, bukan dizakati. Nah, karena itu 3 kata yang digunakan Al-Quran ini, misalnya kata infak, ayat yang dibaca tadi oleh Pak Imam, ada matematika zakat, matematika infak yang disebutkan tadi. Rumusnya tadi disebutkan 1 biji saham yang kita tanam berpotensi menghasilkan 700 biji. Jadi kalau Bapak tadi naruh uang di kotak amal 1.000 rupiah, maka Allah melihatnya itu 700.000 rupiah. Kalau Bapak taruh tadi 10 sabuk, maka nilainya itu berapa itu? 7 juta. Ya, 7 juta ya. Tadi kan kalau 1.000
700.000. Kalau 10.000 berarti 7 juta. Nah, 10.000 7 juta. Kalau 100.000, nah begitulah kalkulasi tadi yang dibaca oleh Pak Imam. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tapi masih ada sambungannya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah terus melipat gandakan tanpa batas. Ini yang disebut dengan unlimited. Tidak ada batasannya. Kepada siapa? Mereka yang diberikan tanpa batas, unlimited. Kepada yang mengeluarkan zakat, infak, sedekahnya dengan puncak keikhlasan. Jadi orang yang mengeluarkan zakatnya dengan puncak keikhlasan, apapun yang diperbuat oleh manusia, kalau itu dilakukan dengan penuh keikhlasan, itu berpotensi unlimited pahalanya. Itulah kenapa khusus puasa ada hadis qudsi mengatakan as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Khusus untuk puasa itu milik saya, kata Allah. Kalau zakat, salat, haji itu milik malaikat untuk mencatatnya. Kenapa? Karena orang kalau salat banyak yang saksikan, ada gerakan yang kita bisa lihat. Orang kalau zakat ada orang yang menerima. Orang kalau pergi haji satu kampung yang antar, pulang nanti pakai aksesoris macam-macam, bisa mempengaruhi niat melaksanakan ibadah. Tapi kalau puasa, tidak ada yang tahu nilai puasa seseorang kecuali hanya Allah. Karena itu Allah mengatakan, orang yang puasa pahalanya itu urusan saya. Saya sendiri yang langsung mencatatnya. Karena malaikat pun tidak tahu berapa harus dikasih catatan bagiannya. Sehingga ada ulama mengatakan, orang yang ikhlas itu malaikat pun tidak mengetahuinya, setan pun tidak berani mengganggunya. Begitulah puncak keikhlasan, bighairi hisab, tanpa ada kalkulasi nominal dan ala kalkulator. Kira-kira begitulah orang yang mengeluarkan zakat, infak, sedekahnya dengan puncak keikhlasan, pahalanya berpeluang unlimited. Cuma saja ulama sepakat berdasarkan hadis, ada perbedaan antara zakat, sedekah, dan infak dalam hal pendistribusiannya. Antara lain perbedaannya, kalau zakat yang kita keluarkan, hadis menyebutkan tafdulu ala niyatuha bisab'in wa 20 darajah. Kita keluarkan secara demonstratif, diumumkan zakat itu lebih baik 27 kali derajat kemuliaannya dibanding kalau kita keluarkan zakat masuk-masuk. Lebih baik kita umumkan itu untuk zakat. Tapi berbeda kalau sedekah. Sedekah itu tafdulu sirruha, lebih baik dikeluarkan secara sembunyi-sembunyi. Sampai-sampai hadis menyebutkan tangan kanannya yang mengeluarkan, tangan kirinya tidak tahu apa yang dikerja oleh tangan kanannya. Itu yang sifatnya sunnah.
dan berlaku pada semua ibadah termasuk salat. Jadi kalau salat fardu lebih mulia kalau kita lakukan secara berjamaah. Tapi beda kalau salat sunat, lebih mulia kalau tidak ada yang lihat kecuali kita seorang diri. Cuma kalau salat tarawih kali-kali entaji nak kule kapatena dengan 8 rakaat. Mungkin hanya 2 rakaat saja mari bagi. Ya, jadi kalau salat tarawih kita lakukan secara berjamaah selain karena syiarnya, ya juga karena agak panjang sehingga membutuhkan ayat-ayat yang dibaca oleh imam. Begitulah yang sunnah, berbeda dengan yang fardu. Jadi kalau ada sedekah boleh disebut tanpa nama atau tidak menyebut nama. Ya. Kalau di bagian utara itu Pak, biasanya kalau sudah sholat Jumat atau sholat tarawih, ada yang berdiri satu orang mulai dari sana sampai ujung, berdiri sampai di ujung jalan, baru dia les. Abdullah 10.000, Sangkala 50.000, siapa lagi? Rahim 30.000, tanpa nama 100.000. Apa mulai roh? Tanpa nama 500.000, terpancing lagi sampainya. Tanpa nama 1 juta, tanpa nama 2 juta, tanpa nama. Wah, mulai nih tanpa nama. Ya, karena barangkali tidak mau terganggu keikhlasannya, maka dia sebut tanpa nama. Kalau tanpa namanya cash, tidak apa-apa Pak. Yang masalah itu kalau tanpa nama tidak cash. Itu panitia pusing. Siapa tadi tanpa nama ini? Siapa yang ditagi tanpa nama? Sekalinya keluar dari masjid, misalnya tadi itu tanpa nama 1 juta. Saya tadi itu tanpa nama 1 juta. Jadi sama saja karena dia sudah cerita bahwa dirinya. Dan kalau ada orang yang menceritakan keikhlasannya, itu sudah tidak ikhlas itu. Tadi kan ikhlas itu hanya Allah yang tahu. Lalu kalau ada yang proklamirkan keikhlasannya, itu sudah ada yang tahu. Jadi biasa kan kalau kita keluarkan sesuatu atau ada kebaikan yang kita lakukan, apalagi kepada seseorang, kita biasa bilang, saya yang bantu itu, saya bantu dengan ikhlas. Betul ikhlas saya bantu. Itu sudah bukan ikhlas itu kalau bilang begitu. Saya ikhlas bantu. Ikhlas itu tidak perlu diomongin. Ikhlas itu ada dalam hati, dan yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun tidak bisa mendeteksi sehingga tidak diberikan pahala kecuali Allah yang berikan pahala. Itulah sebabnya di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang mengeluarkan infaknya, sedekahnya, zakatnya dikeluarkan pada malam hari atau siang hari, dikeluarkan secara demonstratif atau diumumkan atau dirahasiakan, tidak ada yang tahu, falahum ajruhum 'inda rabbihim, masing-masing punya pahala. Jadi tak usah kita nak bilang orang sekarang GU, apa itu GU? Ya gila urusan, Ronikana, tak usah. Urusannya orang mengeluarkan zakatnya, mau dia umumkan, mau tidak diumumkan, mau tanpa nama, mau sebut nama, mau pada malam hari, mau pada siang hari, itu urusan yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah zakat seperti yang disebutkan dalam Al-Quran tadi, bahwa kadang disebutkan dengan infak,
nafkah. Itu Pak, istilah infak, nafak. Kalau di Arab itu terowongan yang biasa kita lewati, itu bahasa Arabnya nafak. Jadi terowongan itu bahasa Arabnya nafak. Kenapa dikatakan terowongan itu nafak? Karena ada jalan masuknya, ada jalan keluarnya. Begitulah harta. Kalau hanya masuk, tidak ada keluarnya, itu bukan terowongan. Dan bisa ada kebuntuan. Sama sumur, kalau diambil airnya, maka bisa bersih, tidak bau dan bertambah. Itulah artinya zakat. Zakat itu berkembang dan bertambah dan berberkah. Makanya tidak ada orang yang keluarkan zakatnya jatuh failid, bangkrut. Begitu namanya infak. Dan juga disebut dengan sedekah. Maka Al-Quran mengatakan, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil sedekahnya. Maksudnya situ zakatnya. Ambil zakatnya. Untuk apa? Kau bersihkan dirinya, kau bersihkan harta mereka. Kemudian kalau mereka sudah memberikan, menitip zakatnya, sedekahnya, sholli alaihim, doa ya. Makanya bagi amil, inilah pentingnya ada amil Pak. Jadi amil itu artinya menghubungkan dua sisi dari muzaki dan mustahik. Harapannya apa? Supaya antara muzaki dan mustahik tidak langsung ketemu Pak. Ada yang menengahi, jadi ada yang menyalurkan. Sebab kalau muzaki ketemu dengan mustahik, nanti terjadi kesenjangan. Saya yang bantu itu, tidak bisa begitu. Yang dibantu merasa tidak enakan karena dia yang bantu, sehingga dibutuhkan di tengah-tengahnya amil namanya. Dan orang yang menerimanya itu dalam Al-Quran diperintahkan untuk mendoakan orang yang mengeluarkan. Kenapa? Karena doa yang kita baca sakanul lahum, bisa menenangkan hatinya orang yang mengeluarkan zakat. Kalau perlu Pak, di sini ada amil toh? Ya, ada amil. Kalau perlu amil, itu doanya kasih dengar sama yang keluarkan. Ketika dia dengar, maka tembus ke perasaannya. Karena ada juga biasa ambil begini saja. Ya, gitu udah baca tuh. Ya. Padahal Allah mengatakan inna salataka sakanul lahum. Perdengarkan itu sebenarnya supaya didengar oleh telinganya, lalu meresap masuk di hatinya. Coba kalau kita doakan orang, ya Allah, berilah pahala apa yang dikeluarkan. Kan begitu terjemahnya. Ajarakallahu fima atait wa barakallahu fima abaqait. Berkahi apa yang masih ada padanya. Waj'al lahu tahuran, waj'alaka tahuran. Semoga dibersihkan semua apa yang dimilikinya. Weh, maka dero yang mengeluarkan zakat, mudah-mudahan bertambah lagi hartaku, saya kasih lebih banyak lagi yang saya berikan. Begitu. Kadang-kadang juga kasih ada orang yang nesan ni Robert renang sakapitrana. Akan apa itu aja? Anu sakapitra, ya boleh mentureng. Catat gendrine. Ah, itu tidak seperti itu ya, bukan Al-Quran. Karena itu zakat yang kita lakukan ini, insyaallah segera kita hitung-hitung zakat mal dan juga zakat fitrah yang terbaik yang kita berikan. Mudah-mudahan itu menjadi pembersih bagi kita untuk segera dilaporkan amalan ibadah puasa kita melalui zakat yang kita keluarkan. Dan Allah wa yakum jema'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.